Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Miracle avec moi, Monsieur Erwin. Voilà, selamat datang di channel French Miracle, channel yang paling recommended untuk kamu belajar bahasa Prancis. Voilà, hari ini kita sudah sampai di episode kelima. Teng 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 teng. Voilà, hari ini kita akan membahas secara khusus yaitu adalah la conjugaison ER spesial. Oke, jadi la conjugaison ER spesial. Oke, jadi spesial dalam kurung nih ya sebenarnya. Jadi ini konjugasinya tuh spesial gitu ya, khusus ya. Jadi apa? Kenapa spesial? Karena ini keluar dari pola yang biasa. Seperti yang saya sudah ceritakan di episode ketiga bahwa jika conjugaison ER biasanya itu kalau J belakangnya berubah, ER-nya berubah jadi E, sedangkan yang C yang ER-nya berubah jadi ES, yang IL berubah menjadi E, NU jadi ONS, VU jadi EZ, dan IL jadi ENT. Nah, nanti ada sedikit perubahan, ya sebenarnya secara garis besar sama sih, gitu ya. Jadi secara garis besar ya sama, tapi apa ya, ada sedikitlah perbedaan. Nah, kalau mau tahu nih, ayo deh kita lanjut to the point. Tapi sebelum kita to the point, jangan lupa klik teng tong, subscribe, like, and comment. Dan juga share ya, supaya jadi berkat untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke, saya kasih waktu seperti biasa, 5 detik untuk subscribe. Saya hitung dalam bahasa Prancis. 1, 2, 3, 4, 5. Teng tong. Voilà. Merci. Terima kasih sudah subscribe teman-teman. Dan jangan lupa loncengnya juga dong. Gratis. C'est gratuit. Oke. Gratis. Oke. Dan siap-siap hari ini kita to the point langsung ya. Nah, langsung ke to the point-nya ini, la conjugaison. Nah ini, oh kita ada hashtag yang keren. Bekalmu saat di Prancis. Asik gitu ya. Nah nanti ini sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa semua yang saya bintangin ini artinya sama ya. Jadi kalau ada bintang, cara bacanya sama gitu maksudnya. Jadi misalkan dibaca P, ini dibaca P. Gitu ya. Je P, tu P, ini P juga dibaca gitu ya. Oke, nah kita pertama mulai dari sebuah kalimat yang simple. Bukan kalimat sih, kata kerja maksudnya gitu ya. Yaitu adalah PY, bukan peyek ya. Kalau peyek pakai kacang, oke. Kalau yang ini pakai Y, PY ya. Kalau PY itu artinya to pay. Nah, to pay, bayar ya. Sama kayak bahasa Inggris tuh, pay. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal GoPay ya. Nah, ini PY itu artinya membayar, to pay. Ya. Dan apa namanya? Kalau misalnya dia ketemu je jadi JP. Kalau dia tu jadi tupe. Ketemu il atau L jadi ilpe, LP. Ketemu nu payong, vous, vous payez, vous payez, il paie, il paie, LP, LP. Ya. Cara baca seperti itu. Jadi je, tu, il, dan il yang di bawah itu
L dan L yang di bawah itu juga sama. Gitu. Itu juga sama cara bacanya ya. Jadi jangan ragu-ragu, yang ada bintang, cara bacanya sama. Nah ini kalau misalkan verbe yang belakangnya yer gitu ya, yer, gitu kan. Itu kalau dikonjugasikan untuk yang subjek je, cu, il, l, dan juga il, l yang plurial yang di bawah yang sebagai pengganti d, ya itu y-nya berubah jadi i, teman-teman ya. Jadi ketika dikonjugasikan seperti biasa ketika ketemu je, r-nya kan ini kan hilang nih. Diganti pakai e. Ya ini kan r ini nih. Ini kan dasar ini kan dari r ini nih. Kalau infinitif tuh banyak ya yang verbe bahasa Prancis tuh er ini. Malah kan mayoritasnya tuh bahkan mayoritasnya tuh verbenya tuh er gitu loh. Nah ini er-nya ini dihapus maka dia menjadi gitu ya. Ini standar yang kita udah bahas di episode ketiga. Tapi karena ini spesial gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang y-nya ini tuh jadi i gitu ya. Jadi y-nya ini tuh jadi i. Ini kan y ini. Nah, ini y-nya ini berubah jadi i gitu. Kalau dikonjugasikan ke je, cu, il dan l yang di bawah itu. Ini kok nggak berubah ya? Ya itu ya. Ya itu warna kuning saya kasih ya y-nya itu jadi i. Ini nggak saya kasih kuning. Ya, ini jadi nggak kelihatan. Ya, jadi ya itu ya kalian tahu ya itu saya nggak bisa rubah jadi kuning karena nanti warnanya jadi tumpang tindih sehingga tidak membiarkan kita untuk melihatnya secara jelas gitu. Jadi takutnya jadi kasat mata gitu i-nya kalau diganti jadi warna kuning. Ya jadi kasat mata. Nah, ini apa namanya? R jadi kan tadi udah bilangin nah tengahnya itu jadi i semua ya. Yuk kita baca dari awal. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous payons, vous payez, il paie, elle paie. Gitu ya. Itu untuk verbe payer. Sama juga untuk essayer. Essayer ini artinya to try, untuk mencoba. Essayer itu to try, untuk mencoba. Dia juga belakangnya yer gitu doh. Jadi apa ya? Ya sama, y-nya berubah jadi i, belakangnya kayak biasa. Belakangnya mah normal-normal aja teman-teman. Jadi tetap belakangnya pakai e, es, ons, z dan ent seperti di episode 3, tapi bedanya ya y-nya diganti pakai i untuk suje yang je, cu, il, l dan il, l yang plurial. Tapi kalau nu dan fu normal, tetap pakai y ya, tidak ada perubahan gitu ya. Nah, ini sekarang saya kasih waktu teman-teman boleh di pause dulu videonya, boleh di pause dulu. Saya kasih waktu untuk teman-teman, silakan kerjakan untuk yang envoyer. Envoyer coba dikerjakan dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu jawabannya. Oke? Ya. Pause mulai dari sekarang. Oke. Sudah selesai dikerjakan ya, saya anggap ya. Mudah-mudahan beneran udah selesai. Oke. Nah, ini seperti biasa, teman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada yer, ya maka y-nya itu berubah jadi i. Ya. Tapi jangan lupa juga nih, seperti yang ada teman-teman bisa lihat dari yang sebelah kiri, yang ECY, itu yang J-nya itu selalu apa ya? Jadi ada apostrof gitu. Ini kan mestinya kan je, misalnya nih ya, je angwa. Kan je angwa nih sebenarnya nih. Oh, masih merah sih. Sudah saya rubah jadi hitam, masih merah kau. Sebentar. Hitam. Ya, sudah jadi hitam. Ya, ini. Ini kan je angwa ya. Nah, ini biasanya kalau je ini ketemu ini kan. Ini hilang. Jangwa. Ya.
Jangva, gitu kan? Nah ini sama, Y-nya berubah jadi I, dan ini J-nya itu dihilangin, ya ibarat kalau anak pertama, anak kedua berantem tuh, anak pertama ngarahnya ini juga. Jadi ada J dan angva, ya ini konson, bukan konson, vowel, huruf hidup yang pertama tuh dihilangkan, mengalah. Sedangkan kalau yang Chu, ini tetap normal. Chu angva, pakai ES, ya. Lalu yang il, ilang va, ya pakai E juga. Nah ini kalau masuk ke nu dia bertobat. Bertobat maksudnya sama seperti yang infinitifnya. Nu ang voyong. Ya, ang voyong. Sedangkan vous envoyez nanti ya. Vous envoyez. Oke. Sedangkan nanti yang il itu jadi ils envoient atau elles envoient gitu ya. Oke. Gitu deh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ilmunya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mantap. Ya ini untuk referensi teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka bingung kenapa ini jadi I ya, tengah-tengahnya ini dari mana I-nya? Ya emang aturannya begitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang yer, Y-nya berubah jadi I untuk beberapa subjek. Jelas? Kalau masih kurang jelas, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, tentunya. Nanti saya akan pasti jawabin ya, supaya saya harap teman-teman yang nonton video ini semua bisa paham gitu ya. Jangan ragu untuk bertanya karena malu bertanya, sesat ditanya ya. Sekarang saya akan mulai dengan voyage, mangje, dan partage. Nah, ini tadi kita udah bahas yang yer. Ini sekarang kita bahas yang ger. Ya, ya gitu ya. Kita bahas yang ger. Nah, ini ger ini seru juga nih, karena dia spesial juga. Spesial, oke. Ya, ini voyage. Ya. Kenapa spesial? Karena kalau tadi kan Y-nya yang dirubah ya, tapi ini kita fokus ke G. Ke G nih, huruf G. Huruf G ini. Gitu ya. Nah, huruf G ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan terlihat berbeda ketika ketemu yang nu, suje nu. Untuk yang je, tu, il, vu, dan il yang di bawah itu semua sama, nggak ada perubahan. Nanti yang berubah jadi di sini. Yang berubah ini nu. Karena kalau kita balik ke belajar pronunciation, ini kita ada gagi, gu, gego. Ini kan dibaca gaji, gu, jego. Gitu kan. Ini cara bahasa, ini Indonesia, ini Prancis, gitu. Français, ya. Ini Français, ini bawa Indonesia. Oke, jadi seperti itu teman-teman, ya. Maka ini seperti biasa, ya, voyage, gitu ya. Je voyage, kan? Tu voyage, il voyage. Nah ini, kalau misalkan yang nu ini tambahin e, karena kalau misalnya saya hapus gitu kan, ini jadi jelek nih, jadi nu voyagong, kan? Karena gajigu jego, go dibaca go. Nah, nu voyagong itu kan kurang seksi gitu ya. Kalau menurut pronunciation, cara membaca orang Prancis tuh kurang oke lah gitu ya. Maka ditambahkan huruf e. Ya, jadi nous voyagions. Nous voyagions gitu ya. Sedangkan yang bawah nous voyager
yang terakhir nous voyage. Sama cara bacanya, nous voyage. Ya. Nah ini voyage. Sama juga nih ke mangje nih. Jadi nous mangjeong. Ya. Maka ini dibaca je mange, tu mange, il mange, nous mangjeong, vous mangez, il mange, elle mange. Ya. Cara baca seperti itu. Dan saya mau tantang teman-teman. Coba kali ini silakan tuliskan di kolom komentar jawaban kalian untuk yang partaje. Nanti saya akan periksa ya di kolom komentar satu-satu. Partaje. Nah ini silakan dimulai dari sekarang. Ya, silakan ya. Kalau videonya mau di-post dulu juga boleh ya. Silakan ketik partaje. Je, tu, il seperti yang saya lakukan di sini. Ini jadi teman-teman bisa merasakan gitu loh ya, bahwa ketika ketemu nu harus tambahin gitu ya, sehingga jawabannya menjadi je partage, lalu yang tu itu nanti tu partage juga. Tapi ya biasa ya, kalau tu itu harus tambahin s gitu ya. Tu partage, il dia sama kayak je, il partage nggak pakai s ya. L juga ya, sama ya, il L gitu. Nu partajeong, ya, nu partajeong, eons gitu ya. Nu partajeong, sedangkan nanti yang vu dia tidak berubah ya, standar tetap vu partaje. Ya tidak ditambahkan apa-apa, cuma er diganti ez. Sama seperti di sesi di episode 3 ya, verbe er yang normal. Il partage atau el partage gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu cara baca gitu. Oke, kita coba baca dari awal ya. Semuanya kita review lagi. Partager itu artinya to share. Oke. Mulai dari ini. Je voyage. Bareng-bareng ya teman-teman ya. Voyage. Tu voyage. Tu voyage. Gitu ya. Il voyage. Elle voyage. Nous voyageons. Vous voyagez. Vous voyagez. Il voyage. Elle voyage. Lalu ke manger, to eat. Je mange. Tu manges. Il mange. Nous mangeons. Nous mangeons. Vous mangez. Vous mangez. Il mange. Elle mange. Langsung kita lanjut gas ke partager. Je partage. Je partage. Tu partages. Tu partages. Il partage. Il partage. Nous partageons. Nous partageons. Vous partagez. Vous partagez. Il partage. Il partage. Gitu ya. Itulah cara bacanya. Sedangkan yang PY itu je paie, tu paies, il paie, elle paie, nous payons, vous payez, il paie, elle paie. Essayez sekarang. J'essaie, tu essaies, tu essaies, il essaie, il essaie, nous essayons, nous essayons, vous essayez, vous essayez, oke, vous essayez,
ils essaient, ils essaient, elles essaient, elles essaient. Lanjut, envoyer, j'envoie, j'envoie, tu envoies, tu envoies, il envoie, il envoie, nous envoyons, nous envoyons, vous envoyez, vous envoyez, ils envoient, ils envoient, elles envoient, elles envoient. Voila, itulah cara bacanya, teman-teman. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa membacanya dengan baik, dengan bagus. Dan hari ini pelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ya, jadi itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu la conjugaison ER spesial. Dan nantikan lagi teman-teman, kita akan belajar conjugaison yang lain lagi yang lebih dalam dan juga ada materi-materi lainnya. Ya, jadi tetap follow kita akan berbagi lebih banyak lagi. Oke, merci à tous pour regarder ma vidéo et j'espère que vous comprenez ce que j'ai enseigné. Oke? Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sudah ajarkan. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman mungkin search di internet, nanti ada juga orang nulis pakai Y gini, JP, ini pakai Y gitu ya. Il P, dan ini juga il P. Gitu ya. Jadi ada loh yang nulis gini, boleh-boleh aja, cuma kalau saya tadi sudah waktu itu sempat explore gitulah ya, explore. Nah itu waktu itu saya temukan bahwa dua-duanya boleh gitu, tapi sudah saya cek juga di conjuger gitu ya. Kalau di conjuger ini pakai yang I yang tadi. Jadi ada dua versi itu. Tapi kalau yang essayer dan envoyer satu versi yang ini saja. Jadi itu ilmu untuk hari ini teman-teman. J'espère que ça sera utile. Jadi saya harap ini bisa berguna dan sampai ketemu di video selanjutnya. Merci. Bonne soirée à tous. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di French Miracle. Like, comment, and subscribe. Merci. Ciao, ciao.